Saya tadi pernah lihat tulisan mengapa Yesus mengamputasi buah zakar dan kepala penisnya sendiri itu kenapa ya? Di mana itu dalilnya? Saya lihat di Google ini benar nggak? Saya nggak beriman sama Google, Bang. Kok kira iman kami dari Google? Baca yang bagus. Ini ya, saya baca ya di Google. Tulisan Kristen awal mengatakan Yesus mengamputasi buah zakarnya sendiri dan kepala penisnya. Siapa ketulisan Kristen pertama itu? Nama orangnya? Nggak tahu deh kan. Kalau nggak tahu, berarti itu gosip dong. Gimana sih kau? Memangnya kamu percaya gosip? Karena aku tanya, masa tanya nggak boleh? Ini kan tadi boleh nanya kan? Lah kan kamu udah bertanya, terus masalahnya apa? Ya kan aku nanya aja. Masa Ya nggak udah. boleh? Nggak apa-apa bro. Karena bohong itu memang kesukaannya iblis gitu. Bagus itu, bagus. Jadi memang kalian itu harus memfitnah, harus berbohong. Kenapa? Karena memang iblis tuh pengennya kalian kayak gitu. Nggak apa-apa. Lanjutkan bro, jadi pengikut iblis. Bagus itu kok. Nggak apa-apa. Jadi pengikut iblis sih orang-orang. Oke. Apakah Tuhan pernah memfitnah? Nggak kan? Tidak. Iya. Yang suka memfitnah itu apa? Yang suka memfitnah. Mm-mm. Kerjaannya setan. Ya itu Anda lagi ngerjain yang disuruh setan. Saya ini Iya, mau tanya. Iya, kan tadi udah saya jawab. Iblis kerjaannya apa? Memfitnah. Anda menyampaikan fitnahan iblis. Anda kan pekerjanya iblis. Nggak apa-apa, bro. Lanjutkan. Ya udah Teruskan, kalau bro. gitu. Makin Nggak sering boleh nanya kamu berarti. bukan bertanya, makin loh itu kan bukan pertanyaan, itu kan fitnahan iblis yang kamu bawa ke sini. Oh kan? Saya kan Makin cuma banyak. tanya. Gini bro, makin banyak kamu melakukan kejahatan, makin senang kali iblis ngasih kau ini ke fitnah yang lain. Lanjutkan. Iblis lagi ketawa dan bertepuk tangan. Lanjut bro. Ya, Ada lagi? mau saya tanya. Ada lagi? Mau tanya aja deh, Yesus jadi Tuhan itu tahun berapa ya? Kekal. Enggak. Jadi Yesus tuh udah ada dari dulu. Ya, dalam kekekalan. Keilahiannya itu kekal. Terus dia lahir. Dia Katanya baru dilahirkan mengambil dia baru mengambil rupa manusia 2000 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya belum jadi Tuhan dia. Kan saya bilang kekal. Mengambil rupa manusia kan yang kau tanya. Yang kau tanya pertama ketuhanannya kekal. Mengambil rupa manusianya 2000 tahun yang lalu. Segampang itu kok nggak nyampe otak. Jadi, Soalnya kan Yesus kan dilahirkan. kan dikatakan dia mengambil kodrat manusia. Kalau Apanya? mengambil gini, kemanusiaannya itu 2000 tahun yang lalu. Keilahiannya itu kekal. Masa sesimpel ini nggak ngerti? Udah saya simpelin loh ini. Ya nggak masuk logika aja sih. Oke. Allah itu adanya baru kapan? Allah dari dulu, dari Allah itu sudah ada sebelum Dari mana? langit bumi diciptakan. Tapi nggak kekal. Kekal. Dia cuma satu. Jawabannya kan kalau Yesus sebelum kan langit dan bumi diciptakan. Kalau Berarti Yesus ada kan- waktu. Kan gini, saya sebelum kan tanya. dengar dulu. Kalau Yesus itu kan Ini dilahirkan. kamu koreksi dulu jawabanmu. Sebelum langit dan bumi diciptakan, berarti itu waktu. Berarti Allahmu berwaktu. Ada waktu. Kalau Allahmu yang jadi ada Allah. waktu kan, kalau yang ada waktu kan jelas Yesus Nah, itu kan makanya dilahirkan. jawabannya kayak saya tadi kalau mau keren. Kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, itu kan Itu. udah jelas Tuhan saya, itu udah jelas seperti Mana itu. ada Tuhanmu mengaku akulah yang awal dan yang akhir. Ya kan kalau Yesus kan kata kamu kan baru ada 2000 tahun yang lalu baru Keilahiannya adanya. itu kekal. Keilahiannya tadi- kan kekal. Saya Tadi kan bilang. kamu udah Loh, nih, kamu itu bilang Agatha itu cuman kepalanya toh. Padahal saya bilang ada kepalanya, ada kakinya. Kakinya nggak kau ngomongin. Jahat kali mulutmu. Semangat ya nyembah iblisnya. Ayo semangat jadi instrumen iblis. Lanjut bang. Kok jadi instrumen iblis Iya, namanya. Orang Gitu. saya bilang keilahiannya kekal, kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu. Kau bilang kan baru 2000 tahun yang lalu. Kan iblis Kan itu kamu suka yang tadi bilang. Tadi kan kamu yang bilang. semangat nyembah batunya. Ada lagi yang mau ditanya?
Ya berarti kan Yesus itu baru ada 2000 tahun yang lalu kan kamu bilang tadi. Kemanusiaannya, kalau keilahiannya kekal. Tapi Allahmu kan waktu dia jadi Allah, waktu sebelum dunia diciptakan. Kan? Berarti Allahmu berwaktu. Itu jawabanmu itu loh. Jawabannya itu telak loh. Berarti Allahmu bermula. Yang jelas berwaktu kan Nih. Yesus lu bilang tadi. Tadi kamu bilang Allah itu jadi Tuhan sebelum dunia dijadikan, ya kan? Berarti Allahmu itu ada permulaannya kapan? Terus kalau Sebelum dunia dijadikan. Terus kalau Yesus nggak dilahirkan berarti nggak ada Tuhan dong. Kenapa? Kalau Yesus nggak dilahirkan berarti nggak ada Tuhan dong. Loh, orang dia Tuhan dalam kekekalan kok dibilang nggak ada sih? Mana sih kepalamu, Dek? Tadi kan lu Kepalamu tuh bilang, kemana sih? cuman dia kan lahirnya aja 2000. Tadi saya bilang keilahiannya kekal, kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu. Ini saya ulang 50 juta kali, Bang. Coba ulangin dari dulu. Ulangin ya. Ikro ya. Ikutin kakak ya, Dek ya. Keilahian Yesus kekal, kemanusiaannya 2000 tahun yang lalu. Coba ulangin, Dek. Nah, Tuhan lu siapa? Allah Tritunggal. Jadi Tuhannya ada 3. Satu Atau 3. Satu dalam tiga dalam satu. Jadi yang lahir itu siapa? Yang lahir itu kemanusiaannya. Kan itu tadi yang kamu tanyakan. Berarti Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Tuhan dilahirkan. Betul, kemanusiaannya itu dilahirkan. Kok kayak manusia biasa? Coba, kamu Berarti- bisa kayak tunggu. Berarti Kamu bilang sabar, kamu bilang kayak manusia biasa. Kamu lahir dari perawan ibumu atau bapakmu dulu ngewek sama ibumu? Hah? Oh, ditanya, Dek. Jangan bilang. Kamu bilang sama seperti manusia. Memangnya kau lahir dari perawan, Dek? Loh, kalau kau lahir dari perawan baru kau bilang sama Yesus sama saya. Saya juga dari perawan mama saya. Lah siapa yang membuahi sel telurnya? Angin, gitu. Jadi hati-hati dengan narasimu itu. Setiap kata itu ada artinya. Saya tuh memikirkan itu. kenapa Jadi kamu udah sama belum? Sebentar, kamu udah sama belum seperti Yesus memiliki keilahian yang kekal dengan kemanusiaan? Loh, kalau kan kamu sama saya seperti Yesus, sabar. Ketika kamu mengatakan sama seperti manusia, sama seperti kamu, berarti kamu punya keilahian dong. Betul. konteksnya kan saya tanya Oh. berarti kan sih? Yesus sama seperti manusia biasa dilahirkan, betul kan? Menjadi sama seperti. Tahu nggak? Menjadi sama, sebelumnya sama nggak? Kenapa? Kenapa? Yesus itu menjadi sama seperti manusia. Kalau dia menjadi sama seperti manusia, sebelumnya sama nggak? Kalau dia menjadi Enggak. belum juga dijawab, lu gimana sih? Oke, jawab. Ya, jadi kalau kamu mau berkata-kata atau berretorika, saya ahlinya. Gitu. Jadi pahami dong. Saya setiap yang keluar dari mulut saya itu saya pikirkan. Ada maknanya. Jadi jangan asal ngedenger, nggak ada isinya. Linu. Tuh, makin linu otaknya. Kayak punya otak aja dia. Nggak ada. Lari. Itu dia udah dapat jawabannya, makanya dia lari. Menjadi sama seperti manusia. Sebelumnya nggak sama. Mantap ya. Oke, akhirnya ibadah kita ke gereja. Gitu. Jadi bukan mau ngapa-ngapain, enggak. Nerima kurban. Karena dengan kita menerima kurban yang diadakan Yesus, kita yang semingguan ini berdosa, akhirnya apa? Dosa kita diampuni. Kita kembali disatukan lagi kepada Allah. Makanya Kristus itu sebagai imam. Imam yang mempersembahkan kurban di bait Allah, di mesbah, sebagai pendamai antara Allah dengan manusia. Itu makna keimamatan Yesus. Yang di bawah pret. Nah, yang di bawah ini kurban malah ditelen, dosanya ditelen. Yang di bawah ini malah dosanya udah dia jatuh dalam dosa, dosanya ditransfer ke kurban, terus dimakan lagi. Ya lu telen lah itu, kau telan itu dosa. Nah, ini jadi banyak orang yang tidak tahu kurban, apalagi RT 6 ya. Sorry Dori Strawberry kagak ngerti itu kurban. Makanya baca itu Ibrani. Yang ngerti makna kurban itu banyak ya, nggak ngerti keimamatan itu ya. Ya, imam itu bukan khotib ya, bukan imam untuk mau memimpin sholat ya. Imam itu
pendamai antara manusia dengan Allah. Itu Kak Ezra. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus ini Kak, ketika orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu meninggal, nah sebetulnya dari situ tuh kita kemana ya? Ke Firdaus, rumah Bapa, bumi baru, atau kemana tuh? Pertanyaanmu kamu ngerti nggak? Ketika, coba ulangin. Ya, ketika orang yang percaya meninggal, nah dia ini kemana? Menerima. Lo itu tadi lo, kamu udah lupa lagi kayak kambing. Lupa, menerima Yesus. Kalian masalahnya nerima Yesus enggak? Nerima darah dan tubuhnya enggak? Lo kalian ngaku, oh saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kami, tapi nggak pernah kok terima perjamuan. Menerima itu beneran menerima loh, bukan menerima percaya. Menerima itu dikasih nih, ambil gitu loh. Itu secara letterly loh makna menerima Yesus itu gitu. Kalian ini mengeksegesinya jadi apa sih menerima? Ini gue kasih, terima. Nah ini terima. Kalau kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, ya terima perjamuan, itu maksudnya. Terus kamu masuk neraka? Ya enggak lah. Wong kamu udah menerima Kristus. Kristus itu sudah mengalahkan kematian. Masalahnya kalian kan nerima nggak ngerti makna nerima. Ya, banyak orang yang nggak ngerti baca Alkitab. Makanya memang iblis itu baca kitab. Bahkan iblis itu mengutip ayat ketika mencoba Yesus. Tapi ngerti nggak? Nggak ngerti. Karena kalian juga nggak ngerti itu Alkitab. Ngomong apa? Kalian eksegesi yang gimana? Padahal itu letterly kan jadi baca. Gitu. Ketika kamu menerima Kristus, berarti kamu ambil darah dan tubuhnya. Apa itu? Ekaristi. Itu makna menerima. Terus ketika kamu sudah menerima, ya kamu udah diampuni. Makanya ini ya, kalian itu harus memenuhi kepala kalian itu dengan firman Tuhan. Begitu mengerti, itu akan turun ke dalam hati kalian. Begitu nyampe ke hati kalian, kalian diterangi, kalian itu melakukannya. Masalahnya kan enggak, isi kepala kalian kan apa? Cari duit, kerja, beli mobil, pacaran, ngewe, seneng-seneng, ke diskotik. Ya itu kan isi otak kalian. Pernah kepenuhan firman? Nggak pernah, nggak ngerti. Makanya kenapa Agatha makan terus? Mikir itu butuh tenaga. Jadi makanya perintah di Mazmur apa itu? Sampai dibikin lagi ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pernah denger nggak lagu ini? Terus Yesus sama malaikat ngomongin, bohong. Yang kau renungkan pacarmu lagi ngambek. Yang kau pikirkan kerjaanmu, mana ada kau pikirkan Tuhan. Ya kan? Bohong kan? Nah itu Yesaya 29 ayat 12. Ibadah mereka adalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu kan disuruh itu bermazmur. Nggak ada kan? Nggak ada. Gimana besok kerja? Dikejar deadline. Oh besok gua ngajar, ini murid gua gini. Kalian itu dalam 24 jam yang kalian pikirkan itu kerjaan. Tuhan Yesus itu 5 menit kali 7 waktu. 7 kali 5 berapa itu? 35 menit. Dari 24 jam kalian cuma memikirkan Tuhan itu 35 menit. Boro-boro 10% bang. Kagak ada. Nggak ada. Terus kalian mikirin yang lain. Padahal perintah Tuhan, jangan ada padamu ilah lain selain aku. Tapi yang kalian pikirin apa? Kerjaan kalian, uang, materi, rumah yang megah, besok mau nyombong pakai apa, sosial media, iPhone, ini segala macem. Nggak ada. Kalian cuman ngasih waktu kalian itu 35 menit kepada Tuhan, sisanya kepada berhala. Terus mau ngomong, Tuhan selamatkan aku. Situ oke. Kau aja mikirkan yang lain. Makanya kita itu dikatakan adalah pengantin ya. Hal kerajaan sorga adalah seumpama 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Paham gak? Nah itu, kita itu harus tetap berjaga-jaga. Enggak ada. Kita ini gak ada yang berjaga-jaga. Makanya kalau kita bilang ya, ini juga tamparan ke saya ya kak ini ya.
Ini juga self reminder ya. Saya juga begitu. Makanya kenapa saya sesuka ini live yang kita bicarakan itu apa? Firman Tuhan. Hari-hari saya dapat ilmu yang baru. Hari-hari saya baca Alkitab dan hari-hari saya itu mengerti firman Tuhan. Betapa berdosanya kita, betapa kita menyelingkuhi Tuhan selama ini. Kita ini kan mempelai wanita. Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Namanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita itu selalu memikirkan mempelai laki-lakinya kan. Yesus itu maunya gitu. Tapi kita apa? Kagak. Mikirin selingkuhan kita. Siapa itu? Dunia. Selingkuhan kita itu dunia. Selalu Tuhan itu mengatakan hubungan antara manusia dengan Allah itu ya seperti hubungan suami istri. Gitu. Makanya saya itu cemburu terhadap Rasul Paulus. Saya cemburu terhadap para rasul, cemburu rohani. Kenapa mereka bisa setiap hari bergaul dengan Allah? Kita bergaulnya dengan selingkuhan kita. Apa selingkuhan kita? Kerjaan, duit, cewek cowok. Itulah gebuk-gebukin Islam. Nah itu, memang itu aja kerjaan kita. Nyelingkuhin Tuhan aja. Betapa sabarnya Tuhan ini nungguin kita sebagai pasangannya, mempelai laki-lakinya. Tapi mempelai laki-laki secara rohani gitu. Ya, tapi aku udah amazing ya sama 800 orang di sini. Tiap hari nonton saya, berarti tiap hari mendengarkan minimal itu 3, 4, 5, 6, 7 ayat dari firman Tuhan itu. Saya yakin kalian tuh hafal lama-lama. Kayak Filipi 2 ayat 6-8 itu udah pasti hafal. Makanya pertanyaan Islam ini sebenarnya bagus. Kita itu diajar untuk membaca firman Tuhan. Yakin saya ini hafal. Ini lama-lama hafal ini semuanya. Begitu hafal, terus direnungin ya. Jangan dihafal doang. Jangan dihafalin doang. Kalau dihafalin apa kita bedanya sama umat kambing yang di sebelah? Gitu. Udah begitu hafal, dipikirin di kepala, penuh banget di kepala kita. Turun ke hati kita. Wah, kita lakukan besok. Keren ya? Itu. Makanya kita disuruh Tuhan Yesus. Pernah dengar ayat ini kan? Jangan kamu menjadi serupa dengan apa Bang Ezra? Dunia ini. Dunia. Tapi kita inginnya serupa dengan dunia kan? Itu. Saya juga gitu sih Bang. Nggak jauh beda. Nah, makanya tiap minggu saya usahakan saya mengaku dosa, minta ampun dalam persembahyangan saya juga gitu. Makanya kita orang Kristen ini harus mengaku dosa, harus saling memaafkan dan minta maaf. Jadi jangan dikira kita ini kalah. Oh, kita kalah kalau kita tidak pernah memaafkan orang. Itu kekalahan kita. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Jangan salah loh. Minta maaf itu artinya kemenangan kita atas iblis. Mengaku dosa itu kemenangan kita atas iblis. Iblis itu nyuruhnya apa? Kita berdusta kan sama Tuhan. Tapi begitu kita mengaku dosa, kita jujur sama Tuhan. Gitu. Makanya iman Kristen ini ya, kalau mau ngomongin tentang motivasi, makrifat, udah yang paling dalam ini. Alkitab kita ini udah gak ada duanya. Kalian mau cari, mau baca buku Chicken Soup, mau baca buku-buku motivasi, itu nggak ada gunanya. Baca aja Alkitab. Wah, luar biasa. Kamu mengerti seluruh semesta ini. Semesta ini ada di sini. Seluruh dunia dan pengetahuan ada di sini. Makanya dikatakan takut akan Tuhan. Apa Bang Izra? Adalah permulaan pengetahuan. Awal mula pengetahuan. Nah ini dunia ini ada di sini, di dalam genggaman Yesus. Apa yang tidak dijelaskan di sini? Masalahnya kan orang baca, yang penting hatam, baca dari Kejadian sampai Wahyu, paham kagak? Gitu. Naikin pagan, belum ada pagannya sayang. Belum ada pagannya, jadi khotbah dulu kita ya. Ya khotbah sama saya itu nggak mau ngasih yang manis-manis sama kalian. Kenapa? Karena Yesus itu mengajar dan menghajar, menegur, dan apalah itu ya, akan kutegur dan kuhajar gitu. Jadi kalau kalian mau yang manis-manis, enak-enak di telinga kalian, oh maaf, di room gua nggak dapet itu. Di room gua siksaan untuk Kristen dan Islam. Rindu embenya nggak ada sayang.
gitu. Oh, ini malam Jumat ya. Sunah Rasul. Ada lagi Bang yang mau ditanya Bang? Terus Kak, kalau berarti misalkan nih, orang yang sudah terima Yesus gitu ya, sebelum darah itu tercurah, seperti Musa, Abraham gitu-gitu, rohnya itu ada di mana tuh? Roh siapa? Ya kayak Musa, Abraham, Elia, mereka kan Daus. meninggal saat itu darah belum tercurah tuh. Nah itu mereka jadi bagaimana tuh? Elia belum mati. Dia masih disembunyikan di suatu tempat di di Uranon atau di langit keberapa. Orang-orang yang sudah mati itu sudah ke Firdaus. Kan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu udah turun ke dalam kerajaan maut, menarik Adam dan Hawa dan semua orang-orang di perjanjian lama untuk menuju ke pangkuan Abraham. Kok ada dalilnya di Alkitab? Kok nanya? Maksudnya itu tunggu darahnya tercurah Darah dulu? apa? Maksudnya tunggu pengorbanannya dulu atau sebelum itu mereka ada di mana gitu? Loh, Yesus itu kan mati itu nggak tercurah. Gimana sih kau? Gimana sih? Mereka itu beriman kepada Mesias yang akan datang. Mereka itu menerima janji, baru dapat janji itu orang di perjanjian lama. Dijanjiin, taat aja dulu nanti gue janjiin. Itu lagi dijanjiin. Begitu Yesus di kayu salib tercurah darahnya, kurban itu dilakukan. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dalam kerajaan maut. 1 Petrus berapa itu ayatnya? Dia turun ke penjara untuk apa? Memberitakan keselamatan itu. Kan di situ dikatakan memberitakan Injil ya. Padahal memberitakan keselamatan itu baik kepada orang-orang yang di zaman Nuh, bahkan sampai di zaman perjanjian lama. Mau yang percaya dan tidak, itu Yesus itu udah ke sana. Itu hari Jumat itu Tuhan Yesus itu ke situ. Ke dunia orang mati memberitahukan, aku ini Tuhan. Makanya dia terkemuka di dunia akhirat. Ini aku, ini juru selamatmu. Adam itu mengenali Yesus. Semua nabi-nabi itu mengenali Yesus ketika dia turun ke dalam kerajaan maut. Makanya ditarik. Dan roh-roh dari kuburan itu terangkat ke Firdaus. Ada kan di Alkitab? Kamu gak pernah baca kah? Nah itu udah lakukan kurban itu. Apa yang dikatakan Yesus? Aku sudah menepati janjiku. Akulah kurban itu, kata Yesus itu di dunia orang mati. Akulah di dalam Mazmur 40 ayat 7. Akulah kurban itu kan, kurban bakaran tidak engkau inginkan, tetapi telah menyediakan tubuh. Nah itu Yesus itu yang dikatakan itu kepada orang-orang yang di dunia orang mati ini. Ini aku sudah melakukan kurban, ayo ikut. Nah ikut, yang percaya, yang mengenal Yesus itu pasti terangkat ke Firdaus. Mereka semua di sana. Sekarang menantikan Filipi 3 ayat 20-21, mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama seperti tubuh Kristus. Itu yang dilakukan mereka di pangkuan Abraham sana. Mereka melihat kita semua. Karena di dalam Yohanes, ini sampai hafal yang di bawah ya, Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Itu ditanya Yesus. Nah itu, mereka itu percaya dan mereka itu melihat kita. Musa itu melihat kita hari ini. Mereka di atas melihat kita. Para malaikat itu melihat kita. Jangan salah loh. Kita ini dipandangin tiap hari. Terus tiba-tiba kau nonton video bokep. Malu gak tuh? Malu lah. Terus tiba-tiba kau bohong. Terus tiba-tiba kau mencuri. Tiba-tiba kau selingkuh. Dilihatin, kita dilihatin. Kayak ada CCTV ini. Terus gitu kau gak pernah minta bantuan, gak pernah minta maaf sama Tuhan gitu. 35 menit kau 23,25 menit kau ngapain? Ditengok mata kau. Nah itu, jadi selalu berpikir seperti itu. Kita ini diawasi. Jadi berhati-hati terhadap apapun yang kita lakukan. Itu maknanya. Jadi mereka itu tidak mati. Mereka tuh ngeliat kita kok. Orang Lazarus aja ngasih kesaksian kan. Dia dibawa ke pangkuan Abraham, orang kaya itu di neraka ditengoknya. Bahkan orang yang di neraka itu ngomong, Lazarus kasih tahu lah, Bapak Abraham, tolong kasih tahu Lazarus, suruhlah dia cucukkan jarinya itu yang ada airnya itu ke lidahku. Dia saking kepanasannya dari situ menderita dia. Itu Lazarus itu ngasih kesaksian. Seperti apa nanti kita itu matinya gitu, ke pangkuan Abraham. Firdaus itulah namanya pangkuan Abraham.
Itu bohong banget, nggak ada. Ini semua isi Alkitab kok yang saya bilang. Baca aja, ada, nemu loh yang gue ngomong. Lukas 16 ayat berapa itu? Itu bang, jadi mereka itu ada di pangkuan Abraham atau Firdaus. Mereka itu memandang kita, makanya kita ini minta didoakan. Ya Rasul Yohanes, doakanlah kami yang sedang berjuang ini. Ya para kudus, doakanlah kami yang sedang berjuang ini di dunia ini. Itu, makanya orang Kristen tuh kayak gitu sebenarnya. Gitu, kayak saya nih, Jana Suci Agatha yang amat memperkenankan Allah. Bersyafaatlah kepada Allah untukku, menguatkan aku. Gitu, makin banyak kodam engkau, makin kuduslah kelakuan. Kan gitu. Gak ada kematian di dalam Yesus tuh gak ada kematian. Jadi jangan bilang ya, gimana kak, kok bisa mendoakan orang mati? Gigi kau, dalam Yesus tuh gak ada kematian. Di luar Yesus baru ada kematian. Itu. Ada lagi yang mau ditanya bang? Gak ada, biar kita naikkan kambing. Halo kak. Wow, kok dengarnya tadi aku ngomong? Dengar. Masuknya ke dalam kepalamu yang ku omongin ini? Oke. Tuhan memberkati ya Ezra ya. Kayaknya nggak masuk yang gua omongin ke kepalanya. Yang gua omongin nggak masuk ke kepalanya, yakin. Padahal ini firman Tuhan gitu kan. Amsal isinya didikan, semua Alkitab itu isinya didikan. Emang cuma Amsal doang? Ada. Korintus itu didikan yang paling keras loh. Surat Rasul Paulus itu didikan. Bukan Amsal toh. Semua itu mendidik. Mana ada yang nggak mendidik? Mendidik itu semua. Kita jangan khotbah. Khotbah aja 1,2 yang nonton ya.